Hukum Law of Attraction, teknik bunga mawar. Hukum Law of Attraction dan hukum Law of Assumption Neville Goddard menyajikan banyak teknik manifestasi. Teknik scripting, kemudian visualisasi adalah contoh-contoh teknik favorit. Pada video inspirasi kehidupan kali ini, Pak Lang akan memberikan pitutur terkait dengan cara menerapkan teknik-teknik itu dengan benar. Sebab kenyataannya itu banyak orang masih gak pas dalam menerapkan setiap teknik manifestasi, sehingga pikiran alam bawah sadar tidak mengalami perubahan. Ikuti penjelasan Pak Lang. Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi, yaitu seorang laki-laki bernama Paijo yang jatuh cinta pada Paijah. Paijo ini ceritanya naksir berat pada Paijah. Paijo baru saja mengenal Paijah dimulai saat sama-sama nonton pagelaran jadilan di lapangan desa. Tapi rasanya Paijo kok langsung jatuh cinta. Kemudian Paijo mulai mendekati Paijah. Karena barangkali terpengaruh film-film India yang suka ditontonnya, Paijo pun melancarkan bujuk rayu ala film India, yaitu mengirim kembang mawar. Paijo dengan malu-malu menemui Paijah di jalan pulang sekolah, karena si Paijah ini masih SMA. Paijo itu membawa seikat mawar merah. Tetapi rupanya Paijah tidak suka dengan sikap Paijo itu. Paijah tidak merasa tersanjung. Lagi pula Paijah tidak sedang butuh pacar. Yang menjadi perhatian Paijah adalah bisa lulus SMA dengan nilai baik, lalu bisa kuliah di sekolah kebidanan. Memang itulah cita-citanya. Jadi ia tak tertarik dengan pacar-pacaran itu. Ya, Paijah ini anak baik lah ya. Paijo merasa dirinya tak berhasil pada pendekatan itu. Ia lalu balik kanan dengan membawa kembali mawarnya yang indah. Ia agak sedih, tetapi di telinganya itu terngiang terus nasihat motivator di TV swasta yang selalu mengatakan, maju terus, jangan jemu-jemu berusaha. Apalagi, kamu pasti menang, kamu bisa, lan sak piturute. Oleh sebab itu, Paijo pun di waktu kemudian mengirimkan mawar merah lagi. Kali ini kembang mawarnya lebih banyak. Paijo pikir kiriman pertama tidak mempan karena mawarnya terlalu sedikit. Jadi Paijo mengirim mawar merah dengan jumlah lebih banyak. Mawarnya indah-indah lagi. Namun setelah bertemu Paijah, yang diterima Paijo hanyalah penolakan halus yang kedua. Paijo pun pulang dengan hati lunglai. Kepalanya mulai pening. Jangan-jangan mawarnya masih kurang baik ya. Maka ia merencanakan mengirimkan mawar dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Kini jenis mawarnya pun beraneka rupa. Paijo akan memberikan seikat besar bunga mawar. Ada yang merah, putih, kuning, biru, jambon, hijau, mawar coklat, mawar hitam, mawar apa meneh, sak warna-warnane. Pokoknya segala warna ono kabeh demi mendapatkan hati Paijah. Nah, pada waktunya Paijo mengirimkan rangkaian mawar warna-warni itu dengan obral janji mau membelikan sepeda motor metik. Wah. Tapi blagetak, ternyata Paijah menyingkir, tak mau menemui Paijo. Lebih tepatnya Paijah malah ketakutan. Gila nih. Paijah justru merasa menyesal setelah berkenalan dengan Paijo di lapangan desa itu. Paijo pun lalu pulang. Kali ini dia pulang dengan marah, malu, jengkel juga, merasa terhina. Bunga mawar yang begitu indah dan banyak itu, dan mahal juga, dihancurkan lalu dibuang di kalen pinggir sawah. Dalam hitungan detik, ia menjadi orang yang benci sekali dengan Paijah. Para sederek, itulah ilustrasi sederhana bagaimana kebanyakan orang keliru memahami teknik manifestasi. Teknik manifestasi hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard kan ada macam-macam ya. Ada scripting, ada visualisasi, ada inkantasi, teknik cermin, teknik gelas dan air, teknik doa, teknik tangga, teknik bantalan, sak piturute, akeh banget. Ketika menerapkan teknik-teknik manifestasi itu, orang seringkali terjebak seperti sikap Paijo ketika mendekati Paijah dengan teknik bunga mawarnya tersebut. Paijo berpikir bahwa dengan memberikan bunga mawar, ia akan mendapatkan Paijah sebagai pacarnya. Paijo menganggap bahwa bunga mawarnya lah yang meluluhkan hati Paijah. Makanya ketika mawar-mawar itu sedikit dan hanya dapat penolakan, ia lalu memperbanyak mawarnya. Ketika gagal maning, ia memperbanyak lagi mawarnya dan pakai aneka rupa lagi. Paijo berfokus pada mawar, bukan pada diri Paijo sendiri.
Nah, inilah salahnya. Sebetulnya Pak Ijo bisa mendapatkan paijah kalau saja menyadari bahwa seorang wanita, wanita mana saja itu, hanya bisa ditaklukkan dengan senjata pamungkas Jokowi cinta yang tulus, cinta yang murni, bukan cinta eros seperti ini. Cinta eros itu cinta hawa nafsu. Cinta yang tulus harus dirasakan oleh paijah terlebih dulu. Nah, cinta tulus itu harus dibuktikan dengan perhatian sederhana yang banyak dan dalam waktu yang lama. Sampai pikiran alam bawah sadar paijah merasa dirinya memang diperhatikan oleh paijo. Paijo harus membuktikan dengan tindakan dan kesabaran bahwa cintanya tulus, terutama nih, dalam mendukung bagaimana agar paijah bisa lulus SMA dengan nilai baik, lalu bisa sekolah bidan. Jadi bukan kok ujuk-ujuk kenalan lagi seminggu, terus ngirimin kembang mawar, lalu ngejak rabi. Cara kaya ngene iki ora beda karo wong main judi. Nah, ketika panjenengan melakukan teknik manifestasi, kebanyakan panjenengan juga sama dengan paijo janjane itu. Sibuk dengan tekniknya, sibuk dengan mawar-mawarnya. Misalnya kalau panjenengan melakukan teknik scripting misalnya, habis nonton videonya Pak Lang tentang scripting, terus melaksanakan teknik scripting. Pasti di komen itu yang ditanyakan umpamanya, Pak Lang nulisnya pakai pulpen apa petelot? Lalu nulisnya pakai tinta hitam atau biru? Apa meneh? Boleh nggak nulisnya pakai bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia? Nulisnya berapa kali dalam seminggu, siang atau malam? Ya gitu-gitulah yang selalu ditanyakan. Baca aja di kolom komentar video-video itu, ya. Kan gitu-gitu yang ditanyakan. Pokoknya jan persis paijo temenan. Saiki rungokke pituture Pak Lang. Pak Lang nggak peduli dengan teknik-teknik manifestasi itu. Jadi kalau misalnya tentang scripting ya, saya masa bodoh aja, panjenengan mau nulis pakai pena silahkan, pakai pulpen silahkan, pakai spidol silahkan, mau nulisnya di kertas silahkan, mau nulis di tembok rumah silahkan, mau nulis di pipine morotuoyo silahkan, semua itu nggak penting sebetulnya. Tapi yang terpenting, yang terpenting adalah panjenengan punya keyakinan bahwa panjenengan akan berhasil. Panjenengan merasa layak dan pantas mendapatkan apa yang panjenengan idamkan itu, intensinya itu. Kemudian panjenengan merasa mampu mendapatkan apa yang diidamkan itu. Lalu keyakinan-keyakinan ini harus dibuktikan dengan tindakan yang positif dan konkret. Kalau umpamanya panjenengan mau manifestasi duwe laptop ya, laptop sing oke sip, sing anyir regane sing 20 jutaan, wah laptop larang ya. Nah, pertama panjenengan harus punya keyakinan bahwa panjenengan layak memiliki laptop itu, mampu mendapatkan laptop itu. Dan panjenengan kudune uga siap berupaya apapun juga yang bisa dilakukan untuk mendapatkan laptop itu. Nah, barulah penerapan teknik scripting, visualisasi lan sak piturute itu ana hasile. Kalau saja paijo itu dengan sabar, sanggup menunjukkan cintanya pada paijah dengan perbuatan-perbuatan sederhana secara konsisten ya, terutama mendukung impian menjadi bidan sehingga betul-betul terbukti bahwa cintanya tulus, pasti pemberian mawar akan menggetarkan hati paijah. Gak perlu mawar sebuah gor atau setenggok sing regane larang, ora perlu. Cukup setengke saja nyolong nang kebone tonggo ya ora apa-apa. Ngono wae paijah wis klepek-klepek udah pasti itu. Demikian pula bila keyakinan alam pikiran bawah sadar panjenengan sudah mantep, maka dengan sekali tulis scripting aja atau sekali ucap doa atau sekali visualisasi, maka mujizat terjadi kok. Ya, hanya begitu aja. Tapi kalau panjenengan seperti paijo, walau scripting entek kertas pabrik, pulpone entek sak kontainer pelabuhan, ayo gak ono manfaate. Mau visualisasi meremelek tiap malam ya mubasir. Yang ada malah diarani kentir panjenengan. Demikian ya kursus hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard kali ini. Semoga panjenengan makin paham dengan prinsip-prinsip manifestasi. Ada pertanyaan? Ojo wedi takon di kolom komentar. Salam seger waras dari Pak Lang untuk Anda sekeluarga.